Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Xie Kuiyuan akan runtuh. Ada 7 raja abadi, dan hanya dalam sekejap, 6 dibantai. Sekarang dia satu-satunya yang tersisa, menghadapi ancaman kematian seperti binatang yang terperangkap dalam sangkar. Stimulasi semacam itu membuat Xie Kuiyuan dan raja-raja abadi lainnya membelah hati mereka. Shenmu, kamu tidak takut dilikuidasi sepenuhnya. Dia meraung, matanya merah, dan dia tampak seperti orang gila. Suyi telah menonton dari samping, mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, kamulah yang harus diperhitungkan. Ledakan. Lei Ze menembak lagi, diam seperti gunung, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, gerakannya seperti guntur, dan dia menghancurkan Xie Kuiyuan dengan telapak tangannya. Seluruh area telah dipenjara, Xie Kuiyuan tidak bisa keluar sama sekali, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menghindar dan bergerak dalam jarak 10.000 zang ini. Hanya salah paham, kenapa membunuh mereka semua. Xie Kuiyuan menggeram. Dia berjuang untuk melarikan diri, putus asa untuk bertahan hidup. Dan kata-katanya jatuh ke telinga semua orang yang hadir, membuat semua orang terlihat rumit. Salah paham. Sebelum pertempuran pecah, siapa yang curiga bahwa ada yang salah dengan identitas Shenmu, dan ingin Shenmu membuktikan dirinya tidak bersalah. Supresi, ini konyol dan konyol. Dan sekarang, melihat bahwa saya tidak bisa hidup, terlalu lucu untuk mengatakan bahwa ini adalah kesalahpahaman. Beberapa orang tua tahu bahwa alasan mengapa raja-raja abadi itu mengincar Shenmu adalah karena asal-usul Shenmu memang sangat aneh. Kedua, mereka tidak puas karena makhluk abadi mereka yang tak tertandingi disingkirkan oleh Shenmu. Tapi yang paling penting adalah mereka mengincar kemungkinan yang diperoleh Shenmu diduga sebagai harta peri Taijing. Sayangnya, mereka salah menghitung. Raja abadi yang mati satu demi satu adalah bukti yang paling kuat. Ketika suasana hati semua orang naik turun, Lei Ze berubah menjadi cahaya, datang ke Xie Kuiyuan dalam sekejap, dan meninju. Ledakan. Tubuhnya tiba-tiba meledak. Hujan kehancuran yang mengerikan melonjak ke langit, menyebar ke segala arah. Semua orang ditikam di depan mata mereka dan merasa ketakutan di hati mereka. Itu adalah kekuatan Raja Abadi yang meledak sendiri, apakah itu normal? Dimanapun semburan kehancuran berlalu, langit runtuh dan bumi runtuh, dan segala sesuatu menjadi abu. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ketakutan, berteriak, dan melarikan diri dengan panik. Lei Ze adalah yang paling dekat, tetapi dia adalah yang tercepat untuk bereaksi. Hampir segera setelah Xie Kuiyuan meledakkan dirinya, sosoknya tiba-tiba berubah menjadi lampu listrik dan mundur di depan Suyi. Cahaya ungu tirai disangga. Dan Suyi tidak ragu-ragu untuk mengorbankan tungku perbaikan surga, dan ribuan sinar cahaya jatuh, melindungi dirinya dan sosok Lei Ze. Ledakan. Tirai cahaya ungu yang dipegang oleh Lei Ze hancur. Selanjutnya, rengekan tungku perbaikan langit, juga mengalami dampak yang mengerikan, dan ribuan sinar cahaya yang dilepaskan retak dan runtuh. Namun, justru karena perlawanan inilah Suyi mengambil kesempatan, dan bersama dengan Lei Ze, menghindar di kejauhan dengan sekuat tenaga, dan ini adalah satu-satunya cara untuk menghindari pertandingan ini tanpa risiko apapun. Pukulan yang mengerikan, Langit dan bumi bergolak, dan asap mengepul. Tidak lama kemudian dunia yang kacau dan runtuh secara bertahap kembali ke keheningan. Melihat ke lapangan lagi, sudah hancur, seperti badai yang lewat, penuh lubang. Semuanya mengerikan. Seorang raja abadi meledakkan dirinya, dan hal seperti itu sudah lama tidak terjadi di dunia abadi. Anda bisa membayangkan betapa putus asa dan pingsannya dia di hadapan boneka perang jiwa itu karena memaksa orang tua Xie Kuiyuan memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Tang Jinhong menghela nafas. Pertempuran ini telah membuatnya, yang telah melayang di dunia selama ribuan tahun, merasa senang, dan sulit untuk tenang sampai sekarang. Amitabha, Raja Abadi Zenyan melipat tangannya dan menghela nafas. 7 Raja Abadi dibantai. Jangan dipikir-pikir, kejadian hari ini pasti akan memicu badai tak terduga di negeri dongeng. Tentu saja, rekan Taoisu pada akhirnya menang.
Tang Yuyan dan Tang Lingqi merasa lega, tetapi ada gelombang di hati mereka. Saya tahu bahwa seseorang yang bisa membuat saya menggaruk kepala dalam praktik, Sutra Bodhi Teratai, tidak akan pernah dibunuh oleh Raja-Raja Abadi itu. Zuoyun bergumam dalam hatinya, omong-omong, Tuan, sepertinya dia mengira Dao Yousen tidak akan mengalami kecelakaan. Mungkin orang tuanya melihat sesuatu. Pastikan untuk bertanya dengan hati-hati nanti. Gong Nanfeng, Wang Changnan, dan makhluk abadi lainnya semuanya tampak sedih dan kehilangan jiwa mereka. Raja-raja abadi yang mati semuanya adalah penatua mereka. Tapi pada akhirnya, tidak ada yang berani mengatakan apapun tidak peduli seberapa sedih dan marahnya mereka. Sebaliknya, mereka sangat khawatir Su Yi akan mengambil kesempatan ini untuk membunuh mereka. Namun, mereka jelas terlalu banyak berpikir. Su Yi sama sekali tidak peduli dengan mereka. Tidak seperti orang lain yang hadir, dia tidak memiliki banyak emosi. Di kehidupan sebelumnya, semua karakter Taijing yang mati di bawah tangannya ditangkap, belum lagi yang terbunuh hari ini, hanya beberapa raja abadi. Namun, dia harus mengakui bahwa dia juga dikejutkan oleh metode pembunuhan brutal dan brutal Lei Ze. Razer, bagaimana perasaanmu? Su Yi memperhatikan bahwa aura Lei Ze di sampingnya dengan cepat menurun, dan bahkan baju besi tua dan rusak di tubuhnya jauh lebih gelap. Kembalilah kepada Tuhan, bawahan masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Lei Ze berbicara dengan suara yang dalam. Begitu dia selesai berbicara, matanya tiba-tiba menjadi kosong, dan tubuhnya seperti kehilangan kekuatannya. Dengan suara yang mengejutkan, itu berubah menjadi token perunggu. Su Yi dengan cerdas, menyingkirkan token perunggu, dan berkata dengan lembut, jika kamu bertarung lagi, hidupmu akan hilang. Dia sudah mengerti bahwa apa yang disebut kekuatan pertempuran, Lei Ze adalah menggunakan hidupnya untuk bertarung. Dari sini, juga dapat disimpulkan betapa seriusnya kehilangan Lei Ze setelah perang ini, hingga kehabisan bahan bakar. Jangan khawatir, saya akan memperbaiki tubuh dan jiwa Anda untuk Anda di masa depan, sehingga Anda dapat pulih ke puncak. Su Yi diam-diam berkata. Dia menyimpan token perunggu, kecuali Lei Ze memulihkan vitalitasnya nanti, dia tidak akan membiarkan Lei Ze bermain lagi. Di mata orang luar, Lei Ze adalah boneka perang jiwa. Tapi bagi Su Yi, Lei Ze, seperti peti mati pedang 6 inci, kemungkinan besar memiliki hubungan yang baik dengan generasi kelimanya. Mencari dan mengamati arena, Su Yi berbalik. Abaikan siapapun. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang berani menghentikannya. Paman ketujuh, Su Dao berteman dengannya. Hati Tang Yuyan menegang, dan dia berkata, apakah dia akan menyalahkan keluarga Tang kita karena hanya diam? Tang Lingqi menghibur, jangan khawatir, sesama Taoisu bukanlah orang yang berperut kecil. Segera, sebagai tuan rumah konferensi Tianhun ini, Tang Jinhong maju, memanggil semua orang, dan pergi dengan kapal harta karun raksasa. Zuoyun dan Zhenyan Immortal King tidak mengambil kapal harta karun, mereka memindahkan langit bersama-sama dan meninggalkan area luar gunung berburu iblis. Puan, apakah Anda pernah melihat beberapa detail dari rekan Taois Shen sebelumnya? Dalam perjalanan, Zuoyun mau tidak mau bertanya. Raja Abadi Zhenyan terdiam sesaat, lalu bertanya, menurutmu, Shenmu itu orang seperti apa? Dia. Ya, setiap gerakanku sepertinya tidak bisa lepas dari matanya. Guru juga tahu bahwa di Gunung Iblis Tianshu sebelumnya, orang ini telah dengan mudah menembus rahasia kultivasi saya, dan dia juga memberi saya petunjuk, yang membuat saya bangun dan memecahkan kemacetan saya dalam satu waktu. Jatuh. Saya menyadari cara untuk menembus alam yang indah. Melihat cara dia membunuh raja-raja abadi hari ini, aku tidak bisa membayangkan bagaimana dia melakukannya. Omong-omong, Zuoyun mau tidak mau memiliki sedikit kebingungan. Bagaimana bisa ada orang yang begitu misterius di dunia ini? Omong-omong, guru, Anda belum menjawab pertanyaan saya. Zuoyun memandang dengan rasa ingin tahu yang dalam. Raja Abadi Zhenyan berkata dengan hangat, beberapa bulan yang lalu, pada hari ketujuh, seorang abadi Yujing bernama Su Yi menggunakan kekuatan Yutian Dao untuk membunuh 4 raja abadi, dan lebih banyak lagi utusan penjaga Shen Qingxi akan ditangkap hidup-hidup. Sekarang, di konferensi perburuan surga,
Shenmu meminjam boneka perang jiwa untuk membunuh 7 Raja Abadi, bukankah menurutmu mereka adalah orang yang sama? Zuoyun tertegun sejenak, dan berkata dengan kaget satu orang. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan berkata tidak mungkin, maka Suyi adalah basis kultivasi Yujing, dan Shen Daoyou adalah makhluk abadi yang tiada taranya, tidak mungkin menjadi orang yang sama. Mata Raja Abadi Zhenyan halus, dan dia berkata, tidak ada yang mutlak, saya bahkan ragu bahwa dua identitas Shenmu dan Suyi bukanlah identitas aslinya. Zuoyun tercengang dan berkata dengan sedih, Tuan, bisakah Anda berhenti bermain teka-teki bodoh? Katakan saja terus terang siapa dia. Raja Abadi Zhenyan menggelengkan kepalanya dan berkata, Sang Buddha berkata bahwa tidak mungkin untuk mengatakan, waktunya belum tiba, semuanya tidak pasti, dan waktunya telah tiba, Anda akan mengetahuinya secara alami. Awan sederhana. Dia tiba-tiba memiliki keinginan yang kuat untuk menamparkan dahi telanjang pamannya. Bagaimana bisa ada nafsu makan seperti itu? Berbicara, Raja Abadi Zhenyan melangkah pergi. Apakah masuk akal? Zuoyun tercengang. Dia tiba-tiba menyadari bahwa kalimat ini mengandung misteri besar. Shenmu mengetahui bahwa saya sedang mengolah Sutra Bodhi Teratai, jadi dia akan menunjukkannya kepada saya, dan itulah mengapa saya memiliki metode takdir ini, dan Sutra Bodhi Teratai adalah patriark sekte tersebut. Oleh Netivo. Memikirkan hal ini, Zuoyun menarik napas, mungkinkah Shenmu ini terkait dengan Kaisar Niti? Bukankah seharusnya begitu, Kaisar Niti adalah sosok sebelum zaman kejatuhan abadi, bagaimana mungkin dia bisa mengenal Shenmu? Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin bingung, dan akhirnya dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kedua sosok itu perlahan menjauh. Keluarga Tang kuno. Di aula, hanya ada 3 orang, Suyi, Tang Jinhong, dan Tang Lingqi. Aula dikelilingi oleh formasi terlarang, dan tidak ada yang berani masuk tanpa perintah. Aku tidak bisa membantu Taoisu kali ini, jadi jangan kaget. Tang Jinhong sangat malu dan membungkuk. Suyi tersenyum dan berkata, jika kamu tidak terlibat, kamu sudah membantuku. Lagi pula, aku tidak ingin melibatkan kalian semua karena apa yang terjadi hari ini. Sebelum pertempuran hari ini, dia melakukan percakapan transmisi suara dengan Tang Lingqi, dengan jelas memberi tahu mereka bahwa keluarga Tang akan bekerja sama dalam sebuah drama. Oleh karena itu, ada kinerja kesabaran dan konsesi Tang Jinhong hari ini. Tujuannya sangat sederhana, yaitu mengeluarkan keluarga Tang dari kekacauan tersebut agar tidak terbakar. Bagaimanapun, di belakang 7 Raja Abadi, masing-masing memiliki kekuatan besar. Jika mereka menuduh Tang Jiaxing bersama, akan ada banyak masalah. Sampai sekarang, Yu Yan masih dalam kegelapan. Tang Lingqi tertawa. Mereka saling berbincang dan suasana cukup harmonis. Segera, Tang Jinhong merenungkan, rekan Taoisu, pertempuran yang terjadi di konferensi perburuan surgawi ini pasti akan menimbulkan sensasi di dunia, menyebabkan banyak gelombang, saya ragu bahwa beberapa pasukan akan menebak identitasmu. Tang Lingqi sangat menakjubkan dan berkata, leluhur, bagaimana menurutmu? Dalam tahun-tahun yang panjang di masa lalu, banyak Raja Abadi meninggal, dan banyak Raja Abadi baru muncul di dunia, yang normal. Tang Jinhong berkata perlahan, tapi apa yang terjadi hari ini luar biasa, atau dengan kata lain, tidak pernah terjadi di masa lalu. Dan satu-satunya hal yang dapat dibandingkan dengan peristiwa hari ini adalah pertempuran yang terjadi pada hari ke-7 beberapa bulan yang lalu. Tang Lingqi langsung mengerti. Beberapa bulan yang lalu, Suyi menghubungkan dan membunuh beberapa Raja Abadi pada hari ke-7 dengan budidaya alam semesta. Dan hari ini, meskipun Suyi berperan sebagai Shenmu, dia juga bisa membunuh banyak Raja Abadi. Selain itu, dalam 2 pertempuran ini, Suyi mengalahkan yang kuat dengan yang lemah, dan menggunakan kekuatan eksternal, seperti kekuatan alam abadi dari monumen Yutian Dao, seperti pertempuran jiwa yang menakutkan hari ini. Hal seperti itu terjadi sekali cukup mengejutkan, ketika itu terjadi 2 kali berturut-turut, sulit untuk tidak memikirkannya. Pikirkan tentang ini, hanya dalam beberapa bulan, lebih dari 10 Raja Abadi telah mati. Ini terlalu menakutkan.
Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin kekuatan abadi itu tidak berusaha sekuat tenaga untuk menanyakan masalah ini? Setelah petunjuk ditemukan, Anda tidak perlu memikirkannya, Su Yi akan jatuh ke dalam masalah dan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Su Yi menertawakan ini dan berkata, tidak apa-apa untuk dilihat. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak lagi takut pada Raja Abadi. Tang Jinhong dan Tang Lingqi saling memandang dan mengangguk. Memang, bahkan tanpa meminjam kekuatan eksternal, dengan kekuatan Su Yi sendiri, dia dapat membunuh Raja Abadi Cimeng dari Istana Abadi Bixiao. Selama musuh tidak bodoh, dia tidak akan pernah bertindak gegabah. Namun, keduanya juga tahu bahwa begitu musuh benar-benar mengincar Su Yi, mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk memberikan pukulan paling fatal bagi Su Yi. Tang Jinhong mengingatkan. Su Yi tersenyum, tanpa komitmen. Mereka bertiga mengobrol sebentar sebelum Su Yi memutuskan untuk pergi. Sebelum pergi, dia berkata dengan lembut, kali ini, konferensi Tianhun, terima kasih atas perhatian kalian berdua, jika keluarga Tang menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan, saya tidak akan berdiam diri dan jam tangan. Tang Jinhong terkejut dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak perlu sopan, sesama Taois Su, ini yang harus dilakukan keluarga Tangku. Su Yi mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Tang Jinhong dan Tang Lingqi melihat mereka secara langsung, tanpa mengganggu siapapun di sepanjang jalan. Sampai dia melihat sosok Su Yi menghilang ke langit, Tang Lingqi ragu-ragu sejenak, dan berkata, leluhur tua, apakah kamu melihat asal-usul Taois Su? Dia merasa bahwa ketika leluhur memperlakukan Su Yi, dia menempatkan posturnya ke titik terendah, dan kata-katanya penuh rasa hormat, dan dia tidak berani sedikit terbuka. Ini adalah anomali. Tang Jinhong sedikit mengangguk dan berkata, saya kira-kira bisa menebak sesuatu. Namun, saya tidak yakin untuk saat ini. Singkatnya, Anda akan tahu nanti. Dia bergumam dalam hatinya di negeri dongeng ini, selain orang itu, siapa lagi yang bisa memiliki cara luar biasa seperti itu? Siapa lagi yang peduli dengan hari ketujuh seperti dia? Keselamatan Guan. Belum lagi, dia juga mengatakan hari ini bahwa dia akan melikuidasi Sekte Taiking. Tang Jinhong adalah barang antik tua yang bertahan dari zaman keabadian, dan telah melalui pasang surut dunia. Sebagai orang tua dari klan Tang kuno, rahasia dan berita yang dia kuasai jauh dari sebanding dengan orang lain di dunia. Ketika dia mengetahui dari Tang Lingqi bahwa Su Yi adalah pemuda yang membunuh banyak raja abadi pada hari ketujuh, dia sudah berspekulasi. Dan hari ini, setelah menyaksikan metode luar biasa Su Yi dan melakukan percakapan tatap muka dengan Su Yi, Tang Jinhong sebenarnya sudah memiliki jawaban di hatinya. Legenda tiada taraf yang menghilang untuk selamanya tampaknya benar-benar kembali. Memikirkannya membuat Tang Jinhong gemetar. Namun, dia tidak berani membocorkannya. Bibi kecil, Su Xiaoge, apakah dia benar-benar kuat? Keluarga Tang, di sebuah ruangan, mata Tang Baur bersinar. Lebih dari dua kata yang bisa menggambarkannya. Tang Yuyan memikirkan pengalamannya di Gunung Iblis Tianshu dan apa yang terjadi hari ini, dan pikirannya tidak dapat menahan diri untuk tidak linglung. Orang macam apa Su Yi itu? Sayangnya, dia sudah pergi. Tang Baur cemberut, sangat menyesal. Tang Yuyan menghela nafas. Pada awalnya, dia tidak pernah menempatkan seorang pria muda seperti Su Yi di matanya. Tapi sekarang, dia menyadari betapa besar jarak antara dirinya dan pihak lain. Itu sangat besar sehingga dia tidak bisa berharap. Tang Baur berkata dengan serius, kami adalah teman, mengapa kami tidak bisa merindukanmu? Bahkan jika tidak ada kesempatan untuk bertemu di masa depan, saya harap dia aman dan sehat. Tang Yuyan membeku sesaat, mengusap kepala Tang Baur, dan berkata sambil tersenyum, aku juga. Pada hari itu, konferensi perburuan langit berakhir. Itu juga pada hari yang sama ketika catatan Shen Muzhen membunuh 7 raja abadi menyebar ke seluruh bagian dunia peri seperti sayap, menyebabkan kegemparan besar. Kekuatan utama di dunia peri terkejut. Angka abadi di dunia semuanya gempar. The Puritanisme. Di tanah yang diberkati, kepala sekolah kini terdiam lama setelah membaca berita yang baru saja kembali. Wajah Batu Giok pucat itu tidak menentu. Dalam berita,
Itu menggambarkan secara rinci pertempuran yang terjadi di konferensi Tianshu, penuh dengan detail dan tidak ada kelalaian. Karena itu, Zine menyimpulkan banyak hal. Apa Senmu, apa Suyi, sebenarnya aku tidak tahu siapa dirimu. Seperti yang diharapkan, tiranmu telah kembali. Untuk waktu yang lama, Zine menghela nafas panjang, dan matanya menjadi dalam dan dingin. Sayangnya, kamu kembali terlambat. Alam abadi hari ini berbeda dari sebelum era kejatuhan abadi. Pengadilan abadi pusat tidak ada, Gunung Taiwu telah menghilang, dan bahkan 9 jalan surgawi di alam abadi tidak memiliki orang-orang yang kamu tinggalkan. Di negeri dongeng hari ini, kehendak para dewa tersembunyi di balik layar, dan bayangan para dewa serta bencana menggantung di atas negeri dongeng, dan bagaimana dengan Anda yang bereinkarnasi dan dibangun kembali. Kekuatan hari ini hanya untuk membunuh Raja Peri di tahap awal negeri ajaib. Saat menghadapi beberapa Raja Peri, mereka bahkan harus meminjam kekuatan eksternal seperti boneka perang jiwa. Kamu terlalu jauh. Jika Anda benar-benar bersembunyi dan tertidur, itu akan menjadi kekhawatiran besar bagi orang kepercayaan saya, cukup untuk membuat saya tidak melakukan apa-apa. Tapi, Anda memilih untuk muncul saat ini. Oh, saya benar-benar berpikir Taiji itu orang tidak akan keluar. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melakukan apapun padamu. Wang Ye, apakah kamu pernah tahu bahwa bahkan para dewa di atas dan di atas telah mengarahkan pandangan mereka padamu? Dan aku, Zine, pasti akan mati untukmu. Zine berdiri dan mengambil keputusan. Dia tidak berniat menggunakan kekuatan Taiking, tetapi memutuskan untuk membocorkan informasi yang dia simpulkan tentang kekuatan abadi di belakang para dewa. Seperti Sekte Wanling, Paviliun Senji, Sekte Linglong. Di dunia ini, mungkin sangat sedikit orang yang tahu bahwa ada dewa di balik kekuatan abadi itu, tetapi ini tidak dapat membantu Kini, kepala sekolah dari Sekte Taiking. Gunakan kekuatan yang diatur oleh para dewa di dunia peri untuk membersihkanmu, dan lihat berapa lama kamu bisa melompat. Zine diam-diam. Segera, dia menghela nafas dalam hatinya, sedikit menyesal, jika tuannya ada di sini, dia pasti akan menjadi orang pertama yang menghancurkan reinkarnasi sang tiran, kan? Dahulu kala, tuannya Sue Xiaozi harus pergi ke tempat rahasia di luar dunia untuk bersembunyi, benar-benar tidak aktif, dan sejauh ini tidak ada berita. Kini juga tidak bisa berhubungan dengan tuannya, hanya tahu bahwa ketika negeri dongeng mengantar kesempatan yang berhubungan dengan jalan untuk menganugerahkan para dewa, tuan dan mereka yang menyembunyikan orang tua itu di Taijing mungkin hanya muncul lagi. Sekte Tai, Istana Abadi Bixiao, Sekte Senhuo. Satu demi satu kekuatan raksasa berguncang naik turun, dan bahkan beberapa barang antik tua yang telah diasingkan selama bertahun-tahun terkejut dan keluar satu demi satu untuk menanyakan hal ini. Periksa, kamu harus mencari tahu akar dari Senmu ini, apapun yang terjadi, masalah ini tidak bisa dilepaskan. Senmu, menurut pendapat saya, dia adalah Suyi itu. Pergi, kirimkan kekuatan sekte kami, dan selidiki masalah ini. Tidak normal, dalam waktu singkat, dua karakter abadi yang sama sekali tidak dikenal, Suyi dan Senmu, muncul satu demi satu. Masalah ini pasti bukan masalah sepele. Cepat, kirim kami ke tempat Anzi di seluruh dunia abadi. Pergi ke keluarga kuno Klantang untuk mencari tahu beritanya, saya menduga bahwa Klantang harus tahu asal-usul Senmu itu. Satu demi satu, perintah dikeluarkan dari raksasa itu, dan seluruh negeri dongeng juga dipenuhi arus bawah. Dunia peri, barat jauh. Di dataran tinggi yang tertutup salju, seekor kelelawar hitam menyapu di bawah langit. Tiba-tiba, sebuah tangan besar pucat dan ramping muncul entah dari mana dan meraih kelelawar hitam itu. Kelelawar hitam membuka mulutnya dan meludahkan jimat rahasia, yang jatuh ke tangan besar pucat itu. Apa? Suara serak terdengar. Kembali ke leluhur, reinkarnasi dari tiran Wang Ye, tampaknya telah muncul. Kelelawar hitam itu bergetar. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.